Api petir 9 naga menduduki peringkat ke-12 dalam peringkat api surgawi. Tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak menyadari kekuatan api ini. Selain itu, dengan kekuatan Tang Sen yang tak terduga, kekuatan spiritual orang biasa kemungkinan akan terbakar menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengannya. Meskipun kekuatan spiritual mereka yang ada di sini tidak lemah, mereka tidak mampu menanggung ujian seperti itu. Ucapan Tang Sen membuat aula besar menjadi lebih sunyi setelah diucapkan. Para alkemis yang tadinya penuh dengan kesombongan semuanya menundukkan kepala. Tak seorang pun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Kedua tetua eksternal dari Menara Pil merenung sejenak sebelum perlahan berkata, "Kepala Lembah Tang, kita semua tahu betapa kuatnya api petir 9 naga. Ada kekuatan naga yang terkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib yang mengejutkan jiwa seseorang. Kemungkinan besar hampir tidak ada seorang pun yang hadir yang mampu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahannya." Tang Sen tersenyum saat mendengar ini. Ia berkata, "Grandmaster Huan, yakinlah bahwa aku ini tahu batas kemampuanku dalam hal ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga petir api, ia akan dianggap telah lulus. Lagi pula, orang yang membantuku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Jika tidak, ia hanya akan berakhir terluka." Setelah mengatakan ini, Tang Sen menyapu seluruh aula besar. Dia menyeringai dan berkata, "Karena aku telah mengundang kalian semua, para Grandmaster, aku tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka ke sini. Bahkan jika kalian tidak dapat menahan 9 naga petir api ini, lembah api terbakar akan tetap memberikan hadiah besar kepada semua orang." Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak memiliki dendam apapun dengan Tang Sen. Selain itu, dengan status pihak lain, tidak perlu baginya untuk mempermainkan mereka. Wanita berpakaian merah itu menatap ke bawah ke arah Grandmaster Alkemis yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Sen. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Orang-orang ini semua begitu takut ketika mereka mendengar tentang 9 naga petir api. Seolah-olah mereka takut ayahnya diam-diam membunuh mereka. Mata cantik wanita berpakaian merah itu tiba-tiba tertuju pada suatu tempat yang agak sepi di aula besar itu. Secara kebetulan, dia melihat Xiao Yan yang berwajah tenang sedang memegang cangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut. Orang ini memang tampak tenang, tetapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya akting. Karena kepala Lembah Tang telah mengatakannya seperti ini, wajar saja jika kita tidak boleh bertindak pengecut. Baiklah, kita akan melakukan ujian sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan. Seorang lelaki tua berambut putih menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Ia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Sen semakin lebar saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan kumpulan api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, api itu melayang di udara aula besar. Api berwarna perak itu melengkung saat terbakar. 9 naga api kecil menari-nari di sekitarnya, tampak seolah-olah api itu memiliki kecerdasan. Mungkin karena kekuatan naga yang merasukinya, tetapi samar-samar itu menyebabkan kekuatan spiritual seseorang terasa agak tertekan. Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Sen bertanya sambil tersenyum. Aula besar itu hening sejenak setelah kata-kata ini diucapkan. Seketika, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Sen sambil berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, biarkan aku yang tua ini mencobanya. Aku yang tua ini sudah lama mendengar tentang 9 naga petir api dari lembah api yang membara. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika aku dapat menguji kekuatannya hari ini. Ini Grandmaster Hua. Tolong." Tang Sen tersenyum saat menjawab. Tetua ini bernama Hua Chen. Ia juga seorang alkemis di puncak level 6. Ia memiliki reputasi di wilayah tengah. Tetua Cihuo di samping Xiao Yan tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan tidak mengenali satupun dari orang-orang ini. Oleh karena itu, ia dengan lembut memperkenalkan mereka kepadanya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanda terima kasih kepada Tetua Cihuo. Setelah itu, matanya beralih ke lelaki tua bernama Hua Chen. Dia sangat penasaran dengan kekuatan api petir 9 naga ini.
Lelaki tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya dan sekumpulan api berwarna merah tua muncul dari tangannya. Kekuatan spiritual pun mengalir deras dari antara kedua alisnya. Setelah itu, kekuatan itu memasuki kumpulan api itu. Api itu segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan yang terbuat dari api. Sosok manusia api itu sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Namun, ia telah menambahkan lapisan perlindungan api di luar kekuatan spiritual. Api orang ini seharusnya adalah sejenis api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara api itu dan api petir 9 naga. Api itu tidak akan mampu bertahan. Xiao Yan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Xiao Yan bergumam sendiri, Hua Chen menjentikkan jarinya dan sosok manusia api seukuran telapak tangan itu melesat keluar. Akhirnya, ia memasuki gugusan api berwarna perak di depan mata semua orang. Sosok manusia api itu baru saja memasuki api berwarna keperakan ketika raungan naga yang dalam, hampir tak terdengar di telinga seseorang, tiba-tiba terdengar. Begitu raungan naga itu terdengar, 9 naga api di dalam api berwarna perak itu langsung menyerbu. Mereka bertabrakan dengan keras dengan sosok manusia api itu. Salah satu mulut mereka yang besar terbuka dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok manusia api itu. Kekuatan spiritual Hua Chen musnah di bawah suhu mengerikan dari 9 naga petir api saat api merah tua itu menghilang. Tubuhnya gemetar saat kakinya mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat. Memang layak disebut sebagai api surgawi. Aku yang dulu mengaku kalah. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela napas dan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi pahit. Api binatang buas, yang dia banggakan, bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menahan api petir 9 naga ini. Beberapa alkemis agung yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat Hua Chen tidak dapat bertahan bahkan semenit pun. Apakah 9 naga petir api ini begitu kuat? Ada beberapa alkemis lain yang tidak percaya dengan ide itu dan mencoba setelah Hua Chen. Namun, mereka semua tidak mampu menahan sobekan dan gigitan 9 naga api. Tidak seorang pun dari mereka yang mampu bertahan selama 10 menit. Orang tua bernama Grandmaster Mo, yang sebelumnya mengejek Xiao Yan, ada di antara mereka. Tang Zhen mungkin tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, tetapi hatinya mendesah kecewa ketika melihat para alkemis gagal satu demi satu. Tampaknya dia hanya bisa menguji apakah kedua tetua eksternal dari Menara Pil dapat mencapai target yang dia minta. Seorang alkemis agung lainnya gagal sekali lagi. Pada saat ini, satu-satunya orang di aula besar yang belum mencoba adalah dua tetua eksternal dari Menara Pil dan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami diabaikan oleh yang lain. Hampir semua tatapan mata tertuju pada dua tetua eksternal ini. Bagaimanapun, hanya dua orang ini yang merupakan alkemis tingkat 7 sejati di aula besar ini. Api petir 9 naga, kekuatan naga mengguncang jiwa seseorang, ujian ini sungguh tidak mudah. Penatua eksternal Menara Pil yang bernama Grandmaster Huan adalah orang pertama yang mendesah pelan. Dia bertukar pandang dengan rekannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih muncul dari telapak tangannya. Api ini agak tidak biasa karena api itu memancarkan udara dingin saat muncul. Api dingin langit? Api Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh ular piton tulang langit, kan? Rumornya, ular piton tulang langit ini hanya akan muncul di wilayah tempat api dingin tulang muncul. Api binatang buas di dalam tubuhnya mirip dengan api dingin tulang. Bahkan Tang Zhen terkejut saat melihat api berwarna putih yang memancarkan udara dingin ini. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia agak terkejut saat mempelajari api dingin langit di tangan Grandmaster Huan. Tidak disangka benda ini ada hubungannya dengan api dingin tulang milik guru. Api dingin tulang. Aku tidak memiliki berkah semacam itu dan hanya berhasil bertemu dengan ular piton tulang langit. Grandmaster Huan tertawa getir. Setelah itu, kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan menyatu dengan api. Seketika, api itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih yang memasuki api berwarna perak dalam sekejap. Ular piton yang diselimuti api putih itu baru saja memasuki api perak itu ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkamnya. Namun kali ini, ular piton berwarna putih itu memiliki beberapa kemampuan.
Ia mampu melindungi api di permukaannya dengan kuat, mencegahnya ditelan oleh naga api. Setelah itu, ular piton di dalam api dan naga api menemui jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi semakin serius. Api dingin langit mungkin agak terkait dengan api dingin tulang, tetapi pada dasarnya itu bukanlah api surgawi. Mustahil baginya untuk benar-benar melawan api petir 9 naga. Waktu berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi itu. Tepat ketika ular piton api berwarna putih itu hampir ditelan oleh 9 naga api, tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan ular piton api itu melarikan diri. Setelah itu, ular itu kembali ke tubuhnya. Memang layak menjadi api surgawi peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Aku harus mengakui kehebatannya. Grandmaster Huan akhirnya menghela napas lega sambil tertawa getir setelah menarik kembali ular piton api itu. Selamat Grandmaster Huan, Anda telah berhasil. Tang Zen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya beralih ke penatua eksternal lainnya dari Menara Pil. Grandmaster Xiao, giliran Anda. Api milik Grandmaster Xiao ini tidak sekuat milik rekannya. Dari sudut pandang Xiao Yan, api itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang semacam ini untuk melawan api petir 9 naga. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, ketika 7 menit berlalu, api berwarna biru itu tidak dapat bertahan lagi, dan dirobek-robek menjadi beberapa bagian oleh 9 naga api yang menerkam ke depan bersamaan. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela napas ketika melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Tang Zen sebelum kembali ke tempat duduknya. Ujian semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji api siapa yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zen saat melihat bahwa Grandmaster Xiao tidak bertahan sampai akhir. Dia menghela nafas, aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian. Namun, aku yang tua ini membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada seorang alkemis yang disebut Grandmaster? Tang Zen terkejut saat melihat semua tatapan di aula tertuju pada tubuh Xiao Yan. Dia ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk bertanya, teman muda Yan Xiao, apakah kamu ingin mencobanya? Tang Zen tentu saja menyadari bahwa cukup banyak orang yang hadir dengan mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari sudut pandangnya, karena Xiao Yan berani datang ke lembah api terbakar ini, dia juga pasti memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan tetua Chihuo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zen menyilangkan tangan di dadanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zen sebelumnya, memiliki kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena aku sudah datang ke lembah api terbakar, tentu saja aku harus mencoba ujian ini. Xiao Yan tersenyum tipis di depan banyak mata dan mengangguk perlahan. Beberapa alkemis agung di aula tanpa sadar menampakkan ejekan di wajah mereka ketika mendengar ini. Bahkan mereka tidak mampu bertahan lama melawan 9 naga petir api, apalagi pemuda seperti itu. Karena teman muda Yan Xiao tertarik, silakan mencobanya. Jika kamu bisa lolos, kamu dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Tang Zen mengangkat tangannya sambil berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Ia menatap api perak yang melayang di udara aula besar. Seketika, ia mengepalkan tangannya, dan sekumpulan api hijau giok melingkar dan membubung di atasnya. Kendali Xiao Yan saat ini atas api hati teratai mengkilap telah mencapai titik di mana ia dapat memanipulasinya sesuka hati. Terus terang saja, selain Tang Zen yang paling sulit dipahami, jika ada orang yang duduk di sini yang bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan dengannya. Termasuk 2 tetua eksternal dari Pil Tower. Munculnya api hijau giok itu membuat beberapa orang di aula besar mengernyitkan alis. Di bawah tekanan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun suhu yang menyebar dari api itu.
Nyala api bersuhu rendah seperti itu mungkin lebih rendah daripada api yang terbentuk dari douki, kan? Meskipun para alkemis yang duduk di tempat ini semuanya sombong, mereka bukanlah orang bodoh. Tentu saja, mereka sadar bahwa suhu ini tidak mungkin sama dengan suhu nyala api ini. Namun, mereka semua tidak dapat mengerti mengapa Xiao Yan telah memadamkan nyala api itu. Tang Zhen yang duduk di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang menyadarinya. Matanya menatap tajam ke arah api. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki api. Api itu bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok yang indah seukuran telapak tangan. Nyala api itu berputar perlahan. Warnanya hijau giok sepenuhnya, tampak seperti giok kualitas terbaik. Penampilannya yang tanpa cacat bagaikan sebuah karya seni yang membuat orang merasa enggan berpisah dengannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api itu perlahan berputar saat mendekati gugusan api berwarna perak di udara. Setelah itu, teratai itu diam-diam menyatu di hadapan mata semua orang yang cemas. 9 naga api itu langsung merasakan sesuatu saat teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka mengeluarkan raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyum dingin muncul di wajah beberapa alkemis agung ketika mereka melihat pemandangan ini. Ejekan di mata mereka menjadi semakin pekat. Sikap itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi sesaat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka nantikan tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyum dingin baru saja muncul di wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Seketika, mata semua orang di aula besar itu melotot. 9 naga api itu bergerak dengan sangat cepat saat mereka mengepung teratai api di dalam api berwarna perak itu dengan kejam. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. 9 naga api itu, yang masih bertindak dengan cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan saat ini. Mereka semua melarikan diri dengan cara yang bagai kilat. Setelah 9 naga api itu kabur menjauh, mereka kembali berenang mendekat perlahan-lahan. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka terus-menerus berkeliaran, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Adegan ini membuat orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Para Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan memperlihatkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi setakut ini. Selain itu, dia yakin saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pastilah sejenis api surgawi. Api itu berwarna hijau giok. Namun, sepertinya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah api inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi setakut ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana, Tang Zhen bergumam pelan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di mata cantiknya karena pemandangan ini. Pria ini, yang tampak cukup muda, memang bukan orang biasa. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah itu tanpa sadar terasa agak gatal ketika dia memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak salah, kemungkinan besar dia akan turun dan menantang Xiao Yan. Itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tidak berdaya karena dia begitu kompetitif meskipun dia seorang gadis. Keterkejutan juga muncul di mata kedua tetua eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka secara alami dapat menebak dengan samar apa sebenarnya api hijau giok itu. Sungguh tak terduga orang ini, yang terlihat sangat muda, ternyata memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini tersebar.
Ketika mereka memikirkan hal ini, mata mereka berdua menyapu aula besar tanpa disadari. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak di mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, tetapi bahkan mereka akhirnya merasa tamak. Dari sini, dapat dilihat betapa besar daya tarik api surgawi bagi seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api itu melesat keluar dari kobaran api tanpa mengalami kerugian apapun. Akhirnya, teratai itu mengeluarkan suara ledakan dan meledak, berubah menjadi sekumpulan api yang memasuki tangan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya tahu apakah saya sudah lulus? Xiao Yan menarik apinya, tetap memusatkan pandangannya pada Tang Zhen, dan tersenyum seraya bertanya dengan kedua tangannya ditangkupkan. Apakah kau masih membutuhkan diriku yang dulu untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, kawan muda Yan Xiao. Termasuk dirimu, aku yang dulu benar-benar telah mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai jenggotnya sambil tertawa terbahak-bahak. Matanya langsung beralih ke tetua Cihuo sambil berkata, Cihuo, kau telah menangani tugasmu dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Kau mampu menemukan orang muda dan luar biasa seperti kawan muda Yan Xiao. Wajah tetua Cihuo menampakkan senyum saat mendengar ini. Dia berkata dengan hormat, saya hanya beruntung. Bisa bertemu dengan teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntungan saya. Wajah beberapa Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini khususnya terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seolah-olah dia baru saja menelan seekor lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia sama sekali tidak dapat memahami bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi di usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo berkedut sedikit saat dia terus tertawa keras kepala dengan sikap dingin. Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua ini yang mengucapkan kata-kata yang benar-benar membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan mengabaikannya sama sekali. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, harap tenang. Aku akan mengundang semua orang untuk menonton saat penyempurnaan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berkata pelan, meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan berakhir merusak segalanya jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika kamu menghancurkan bahan-bahan obat berharga milik Kepala Lembah Tang, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat menggantinya. Terima kasih atas pengingatmu. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu Kepala Lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan yang tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan membuat Grandmaster Mo menjadi lesu. Wajahnya tanpa sadar berkedut sementara cangkir teh yang dipegangnya bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Hehe. Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa kecil ketika melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya ketika melihat Tang Zhen melotot padanya. Semuanya, jangan berdebat soal ini. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat mungkin sangat berharga, tetapi dengan kemampuan lembah api terbakar milikku, kita masih bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental apapun saat membantuku yang tua ini dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil tertawa pelan. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, aku yang tua ini akan menyatakannya dengan jelas sebelumnya. Selama kalian berdua dapat membantuku dalam penyempurnaannya dengan sukses, hadiahnya pasti akan memuaskan kalian. Tentu saja, kalian dapat meminta jika kalian berdua membutuhkan sesuatu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen.
Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum sambil bertanya, bolehkah saya tahu apakah hadiah ini termasuk beberapa metode Qi atau teknik Do dari lembah api terbakar? Tang Zhen terkejut saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia lembah api terbakar yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain, semua hal lainnya sudah termasuk. Bolehkah saya tahu apa yang menjadi incaran teman muda Yan Xiao? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Tatapannya tertuju pada Tang Zhen saat dia perlahan berkata, 3 perubahan misterius api surgawi.